pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Dua nelayan hilang saat mencari ikan di perairan Lakahia, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Selundupkan miras oplosan dan bermerek ke Merauke, seorang pria diringkus polisi. Pantai Hamadi satu-satunya pantai yang memiliki nilai sejarah dan berbeda, sehingga bisa menjadi destinasi favorit wisatawan. Dua nelayan asal Kaimana, Papua Barat hilang di perairan Lakahia pada hari Jumat. Sandi dan Basri berlayar dari kota Kaimana pada hari Kamis ke Pulau Lakahia dan harusnya sudah kembali ke Kaimana pada hari Jumat. Karena tidak kembali, keluarga korban melapor ke Tim SAR. Tim SAR langsung menerjunkan sejumlah personel untuk mencari kedua nelayan. Pencarian dilakukan sejak Sabtu hingga hari Minggu, namun belum membuahkan hasil. Telah terjadi musibah pelayaran di perairan Kaimana yang dialami oleh warga nelayan yang berprofesi sebagai penangkap ikan. Pada tanggal 24 April 2025, keluarga korban melaporkan kepada Posar Kaimana. Dan selanjutnya Posar Kaimana membentuk tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, dan potensi juga keluarga korban. Tim SAR gabungan telah melakukan pencarian sampai dengan tanggal 26 hari ini, namun belum ada hasil. Tim SAR akan melanjutkan kembali pencarian pada hari ini. Diduga perahu cepat yang digunakan kedua nelayan dihantam gelombang tinggi di perairan Kaimana. Nelayan diimbau rutin mengecek informasi cuaca di BMKG saat akan mencari ikan. Igo melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Selamat sore. Kami dari Polsek Kawasan. Polisi kembali menangkap seorang penumpang kapal yang kedapatan membawa minuman keras oplosan. Pelaku ditangkap ketika baru saja turun dari kapal Pelni yang sandar di dermaga Yosudarso, Merauke pada hari Sabtu. Polisi sebelumnya sudah mencurigai pelaku yang datang dari luar kota Merauke dengan menggunakan kapal laut. Ketika diperiksa, pelaku tidak bisa mengelak karena polisi menemukan berbagai jenis minuman keras bermerek maupun minuman keras oplosan. Polisi menyita seluruh minuman keras dan membawa pelaku untuk menjalani pemeriksaan. Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Laut yang dipimpin oleh Pak Kapolsek dengan petugas yang lainnya melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang penumpang yang dibawa masuk ke Merauke, dan pada saat itu ditemukan minuman jenis Shopee dari 3 penumpang, diantaranya adalah dari MM, kemudian DJ dan MH. Dari semuanya berjumlah 68 liter. Jadi ketiga penumpang ini adalah penumpang dari Ambon dan dari Tual. Kemudian barang Shopee tersebut saat itu juga diamankan oleh petugas dan pada akhirnya juga dimusnahkan di area pelabuhan. Ada miras berlabel 9 botol, itu kemarin ditemukan dari salah satu ABK KM Tatamelao. Belakangan, aparat keamanan sering meringkus penumpang kapal yang tertangkap basah membawa minuman keras oplosan. Sebagian besar minuman keras itu berjenis Shopee.
Polres Merauke memperketat pemeriksaan di dermaga Yosudarso untuk mencegah masuknya minuman keras dari luar Merauke, namun masih saja banyak penumpang yang nekat menyelundupkannya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Medan berat tidak membuat ratusan aparat gabungan gentar dalam melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun. Menyusuri hutan belantara Moskona dengan melintasi rawa-rawa sudah menjadi makanan sehari-hari aparat. Seorang polisi bahkan harus dievakuasi ke Manokwari menggunakan helikopter karena digigit lebah. Kepala Posko Operasi Moskona, Kombes Teguh Triwantoro, mengatakan ancaman tidak saja datang dari KKB, pihaknya juga mengantisipasi ancaman hewan liar di hutan. Laporkan ternyata anggota sudah kritis tadi kondisinya. Kondisinya sudah kritis karena tadi sengatannya tidak hanya satu titik saja. Ada beberapa titik tadi yang disengat. Karena yang bersangkutan ini, timnya ini menembus hutan belantara tadi. Perjalanan 4 hari tadi. Lah, kemudian alhamdulillah tadi untuk evakuasi yang kedua berhasil, walaupun dari heli tadi juga kesulitan dengan cuaca buruk tadi. Namun alhamdulillah karena kesiapan daripada tim evakuasi dan juga semangat anggota dari atas nama Baratu Komangurah, ini bisa diselamatkan sampai dengan pos kurang lebih 30 menit. Baratu Komang Teguh dievakuasi ke RSUD Manokwari untuk mendapat perawatan. Sejak 20 April lalu, 510 personel gabungan dari tim SAR, polisi dan tentara kembali mencari Ibtu Tommy Samuel Marbun. Kasat Reskrim Teluk Bintuni itu hilang sejak 18 Desember 2024 di distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Operasi pencarian tahap ketiga ini berlangsung selama 14 hari. Operasi Moskona 2025 ini akan fokus pada pencarian, olah TKP, dan rekonstruksi kejadian hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun. Edi melaporkan dari Teluk Bintuni, Papua Barat. (1.741) calon siswa polisi Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama mengikuti tes psikologi di sejumlah sekolah menengah atas di Manokwari, Papua Barat. Tes psikologi dilakukan dengan cara sistem komputer dan berlangsung selama 4 hari. Tes psikologi hari pertama diikuti oleh 487 orang peserta. Kepala Biro SDM Polda Papua Barat, Kombes Hengki Pramuda, mengatakan tes psikologi dengan sistem komputer dilakukan agar menjamin transparansi dan akuntabilitas. Namun hari ini yang melaksanakan seleksi adalah calon bintara. Adapun tahapan yang hari ketiga ini yaitu tahapan psikologi untuk bintara. Untuk Akpol sudah selesai beberapa waktu yang lalu. Adapun pelaksanaan kegiatan itu untuk bintara tahapan pesi itu 5 hari. 1 hari itu melaksanakan gladi CAT ya. Ada di 17 sekolah yang tersebar di seluruh kota Manokwari yang untuk kita laksanakan CAT. Kemudian untuk Akpol, calon taruna Akpol itu yang lolos tahapan pesi sejumlah 31. Peserta yang lulus akan lanjut mengikuti tes akademik. Polri menetapkan nilai 62 sebagai batas angka kelulusan di setiap jenjang pendaftaran. Polda Papua Barat tahun ini akan menerima 192 polisi baru yang akan ditempatkan di berbagai polres. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sebanyak 34 calon jemaah haji asal Merauke, Papua Selatan batal menunaikan ibadah haji untuk musim haji tahun 2025. Ada beberapa kendala yang membatalkan jemaah haji ini untuk berangkat menunaikan rukun Islam kelima. Antara lain tidak melunasi ongkos naik haji, sakit, serta nama bersangkutan tidak tercatat dalam daftar haji. Kasih Bimbingan Haji Kemenak Merauke mengatakan 34 calon jemaah haji tidak bisa digantikan sehingga yang berangkat hanya 107 orang. Yang sudah masuk pelunasan
pelunasan sekitar 33 dengan sudah masuk istitoa. Kemudian dia ketika dia pelunasan dan ternyata pada tanggal 25 yang terkapir untuk Merauke dari cadangan 33 maka yang terkapir 27. Pertama dalam fix jamaah di jatahnya itu 88. Dari 88 itu ternyata penyetoran terakhir pelunasan terakhir adalah 88 itu, maka yang pelunasan itu 80. Nah setelah itu dia Merauke mendapat cadangan dari 55 dan yang pelunasan 33 dan ternyata dalam rilis terakhir ini adalah ternyata yang fixnya itu adalah 27. Saat ini 107 calon jemaah haji asal Merauke, Papua Selatan sedang melakukan manasik haji yang dilaksanakan kantor Kementerian Agama Merauke. Calon jemaah haji dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada pertengahan bulan Mei. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dewan Pimpinan Wilayah Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit membangun 22 dapur sehat bergizi di 5 distrik di Kota Jayapura, Papua. Pembangunan dapur sehat bertujuan untuk memberikan makanan sehat dan bergizi gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA. Makanan yang akan disajikan dalam program ini dimasak langsung para orang tua di lingkungan masing-masing dan diawasi ketat Badan Gizi Nasional. Bahwa di Kota Jayapura, SKKP telah melaunching pembangunan 22 dapur sehat di Kota Jayapura. Saya berharap pembangunan ini bisa berjalan sesuai dengan jadwal, paling lambat 2 bulan. Dengan target pada bulan Juli tahun ajaran baru, kita sudah bisa memulai pemberian makanan bergizi pada anak-anak sekolah, ibu hamil, dan anak balita. Harapan saya semoga pembangunan ini itu bisa menjadi satu peluang yang baik, kerjasama yang baik dengan semua mitra pengusaha yang ada di tingkat kabupaten, di tingkat Kota Jayapura ini, baik juga dengan perbankan, untuk bisa berkolaborasi, mendanai, mengerjakan pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan dari Badan Gizi Nasional. Ketika itu selesai, maka dalam waktu 1 bulan pertama itu akan diselesaikan oleh Badan Gizi Nasional pembayaran dari makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Sehingga dengan dukungan SKKP yang mengkoordinir dari SPPG ini tentunya diharapkan bisa menjawab atau melaksanakan apa yang menjadi program dari Bapak Presiden Prabowo, yaitu untuk memberikan makanan gratis bagi anak sekolah, di mana anak sekolah itu menjadi calon-calon pemimpin generasi penerus tanah Papua ini, untuk diberikan makanan gizi gratis sehingga mereka menjadi anak-anak yang berkualitas yang akan menjadi para pemimpin-pemimpin ke depan. Pemerintah saat ini gencar melakukan sosialisasi mengenai manfaat program makanan bergizi gratis. Makanan bergizi gratis di Kota Jayapura belum berjalan maksimal karena masih kekurangan dana. Dari belasan ribu siswa, baru sekitar 30% siswa yang menerima makan bergizi gratis, sementara sisanya akan menyusul sesuai dengan kondisi keuangan Badan Gizi Nasional. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Kondisi lapas kelas 2B Merauke saat ini sangat memprihatinkan. Selain overkapasitas atau kelebihan daya tampung, bangunan atau blok di dalam lapas sudah tak layak huni. Saat hujan turun, blok lapas malah sering banjir. Kalapas kelas 2B Merauke, Abrahan Benyamin Harjo, meminta bantuan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk segera memperbaiki lapas agar warga binaan bisa hidup dengan layak. Lapas Merauke kemarin tuh terendam air juga. Terendam air, ditambah lagi dengan keterbatasan kamar-kamar. Maka itu saya memohon bantuan dari pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi,
coba untuk membantu kita melihat kondisi dalam lapas untuk kelayakan hidup dari warga binaan pemasyarakatan yang ada di Merauke ini. Karena mereka semua adalah masyarakat kabupaten dengan provinsi Papua Selatan ini. Jadi saya juga mohon untuk ada uluran tangan dari pemerintah daerah untuk melihat kita di dalam pemasyarakatan. Berarti ini dikategorikan over kapasitas? Ya sudah over kapasitas karena kapasitas di dalam lapas Merauke itu hanya 300, dia mampu tampung 319. Sedangkan sudah 497, berarti sudah over. Saat ini lapas kelas 2B Merauke dihuni sebanyak 498 narapidana dan tahanan. Sementara daya tampung lapas hanya 300 orang. Tidak heran, banyak blok di lapas yang sudah tidak bisa lagi menampung warga binaan sehingga mereka harus berdesak-desakan di dalam kamar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Pariwisata Kabupaten Mimika memberikan bantuan untuk pariwisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Kampung Nawaripi. Bantuan yang diberikan berupa mesin senso, alat pemotong rumput, alat penyedot daun kering, dan sapu. Bantuan diserahkan langsung di lokasi wisata BUMDes di areal Mil 21, Kabupaten Mimika. Warga Nawaripi, Rafael Taurekeyao, berharap usaha pariwisata di Mimika, terutama yang dikelola anak asli Kamoro dan Amukme, bisa berkembang dan mendapat perhatian khusus. Berupa tong sampah, kemudian sensor, mesin babat, dan juga sapu dan lain-lain. Ini adalah awal dari perhatian pemerintah yang mereka lihat setelah pemerintah Kampung Nawaripi di bawah pimpinan Pak Norman Lutubun telah mulai membangun desa wisata BUMDes Nawaripi Jaya. Jadi ke depan tentu pemerintah juga akan membantu banyak hal yang lainnya seperti pembangunan gazebo, pembangunan toilet, dan juga villa yang kita rencanakan. Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap dunia pariwisata di Mimika, khususnya yang dikelola BUMDes dan masyarakat. Sebenarnya bantuan untuk pelaku-pelaku di bidang pariwisata terkhusus untuk orang asli Papua. Kebetulan Kampung Nawaripi ini kan mayoritasnya kan suku Kamoro. Jadi memang sasaran kami itu masyarakat-masyarakat yang mengembangkan usaha pariwisata. Jadi ada beberapa kampung, termasuk salah satunya Kampung Nawaripi yang kami kasih bantuan peralatan kebersihan dengan alat pemotong rumput, tempat sampah, dan matching sensor dan alat blower. Dinas Pariwisata Kabupaten Mimika saat ini tengah fokus membantu pelaku usaha, khususnya orang asli Papua. Bantuan tersebut untuk mendorong perkembangan wisata di kampung di Kabupaten Mimika. Kampung Nawaripi dinilai mempunyai potensi pariwisata yang bisa mendatangkan ekonomi bagi masyarakat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolid melaporkan. Pantai Hamadi merupakan satu di antara destinasi wisata Papua. Letaknya sekitar 5 km ke arah selatan dari pusat kota Jayapura. Dari Bandara Sentani di Kabupaten Jayapura, Pantai Hamadi bisa ditempuh dalam 1 jam perjalanan dengan jarak sekitar 30 km. Pantai ini merupakan destinasi wisata populer lantaran lokasinya yang dekat dengan pusat kota. Bagi yang berasal dari luar kota, tak ada masalah karena kini sudah ada jembatan Yotefa yang menghubungkan antara Hamadi, Holtekap. Selain menjadi tempat wisata, di Pantai Hamadi ini ternyata menyimpan berbagai sejarah. Dan di belakang saya ini terdapat 3 tank yang menjadi saksi sejarah
pendaratan tentara sekutu pada tahun 1944 di kota Jayapura. Pantai Hamadi memiliki nilai historis yang menarik. Pantai ini menjadi saksi bisu mendaratnya pasukan amfibi milik sekutu untuk pertama kalinya pada tahun 1944 silam. Tempat ini pula yang kemudian menjadi lokasi pertahanan pasukan sekutu terhadap serangan Jepang. Wisatawan bisa melihat sisa-sisa peninggalan Perang Dunia Kedua saat berkunjung ke Pantai Hamadi. Saat masuk ke arah pantai, di Kompleks Lantamal 10, wisatawan bisa melihat 3 tank tentara sekutu yang dipajang di pesisir pantai. Alutsista ini menjadi saksi bisu pendaratan pertama tentara sekutu di Jayapura yang pada tahun 1944 bernama Hollandia. Daerah ini dulunya memang menjadi benteng pertahanan pasukan Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur. Bebatuan sisa benteng pertahanan sekutu yang tersisa hanya sedikit terbentang sepanjang 2 km di pantai. Jenderal Douglas MacArthur merupakan salah satu perwira Perang Dunia Kedua dari Amerika Serikat yang berhasil merebut Papua dari tangan Jepang. Selain ada nilai sejarahnya, kawasan pantai yang dikelilingi pepohonan hijau juga memberi suasana sejuk saat menelusuri jalan menuju pantai. Pesona alam yang disuguhkan Pantai Hamadi tak kalah cantik dari pantai-pantai lain di kota Jayapura. Ada pula hutan bakau yang tumbuh di air payau di sekitar pantai. Di sini wisatawan bisa berenang atau bersantai sembari menikmati sepoi-sepoi angin dan suara deburan ombak. Memang di sini kalau sore sunsetnya itu bagus sekali. Kalau cuaca lagi cerah, itu semburat merah-merahnya itu keluar. Dan memang asik sekali kalau waktu sore. Sebentar lagi ini kalau memang cahaya terang, bagus kita lihat. Banyak Sabtu Minggu itu pengunjung di sini. Dari Sentani, Jayapura, bahkan dari luar daerah juga datang menikmati di sini. Ya kalau bisa itu ditata, dikasih untuk kunjungan wisata apa dikasih perahu untuk wisata keliling. Nah, dengan tarif, ada tarifnya berapa 10.000 kita keliling untuk menarik wisata di sini memang bagus sekali. Wisatawan juga bisa bersantai sambil menyantap makanan dan minuman yang dijual oleh sejumlah pedagang di bibir pantai. Amoy sudah setahun berjualan bakso di Pantai Hamadi. Pada hari-hari biasa memang diakuinya pantai ini cukup sepi, namun lumayan ramai pada hari libur. Wisatawan tak dikenai biaya masuk untuk bisa berkunjung ke Pantai Hamadi, namun ada biaya parkir saat melewati gerbang kawasan pantai. Untuk kendaraan roda 2 akan dikenakan tarif parkir Rp20.000, sedangkan kendaraan roda 4 akan dikenai biaya parkir Rp50.000. Tak hanya itu, pengunjung juga disediakan pondok yang dikenai biaya sebesar Rp300.000. Jika berbicara soal pantai, pasti tidak terlepas dari kuliner. Saat ini, saya sedang menikmati kelapa muda di Pantai Hamadi dan sangat segar. Anda harus mencobanya. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.